Kita sudah selesai ya tentang rangkaian sekuensial ya. Kemarin kita pelajari bagaimana desain dari komponen yang bisa menyimpan data 1 bit ya. Kita sudah dapat desain yang robust ya, yang desain flip-flop ya, stabil. Kemudian kemarin beberapa contoh untuk multi bit ya, menyimpan data multi bit. Kemudian kita juga pelajari tentang desain, bagaimana membuat desain sebuah controller ya. Sudah ya ini ya. Sudah belum? Sudah selesai ya? FSM ya. Nah, kalau membuat sebuah controller kan kita pertama kali buat FSM-nya dulu ya, finite state machine-nya dulu. Ya, ini kan menggambarkan pola perilaku dari sistemnya ya. Kemudian dari FSM dibuat arsitekturnya ya. Nah, kemudian bagaimana dari state-nya diubah ke dalam bentuk angka ya. Buat tabel, kemudian buat dari tabel tadi buat rangkaian digital untuk bagian kombinasionalnya ya, bagi kombinasional. Ya, buat FSM-nya kita ada suatu kasus ya. Kita ingin membuat sistem dari kita pelajari behaviornya ya, perilakunya bagaimana. Dan dari situ kita bisa membuat atau menentukan FSM-nya ya. Nah, FSM ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk seperti ini ya. Ada logika kombinasionalnya dan ada state registernya. Nah, state registernya untuk menyimpan kita ada di state berapa nih? Nah, di sini ada present state dan next state ya. Nah, misalkan berada di state on ya. Nah, nanti ini state-nya jadi angka nih ya. Nah, misalnya off nih 00 ya. Ini 01 gitu ya. 02 dan 03 gitu. Misal kita ada di 01 gitu ya. Sini present state-nya. Dan next state-nya 02 gitu ya. 01 ini 10 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti di tugasnya bukan hanya membuat ya, misalkan jangan hanya buat rangkaian pakai logisimnya aja ya, tapi nanti di laporannya atau saat presentasi dibuat, kalau ada kontrolnya dibuat desain kontrolnya seperti apa gitu. Kemudian kalau perlu ilustrasi buat ilustrasinya gitu ya. Nah, misalkan saya pernah mencontohkan membuat controller untuk membuka tutup helm misalkan gitu ya, otomatis gitu ya. Nah, itu dibuat ilustrasinya. Kalau bisa ya lebih semakin detail makin bagus ya nilainya ya. Cara kerjanya gimana? Mekanisnya, kalau ada mekanisnya ya. Mekanisnya gimana gitu. Jadi bukan hanya rangkaian logisimnya aja. Tapi kalau bisa ya dibuat ilustrasi gambarnya gitu.
Ya kalau nggak ada ilustrasinya ya kurang menarik ya, nilainya kurang ya. Nah, ini misalnya kasus itu ya, buat timer laser ya. Nah, ini tadi state-nya off, ini jadi 00 ya. State-nya on jadi 01. On 2 10 ya, on 3 11. Nah, di encode ya state-nya jadi ke dalam bentuk biner ya. Ya kan di sini nanti biner nih ya. Ini sudah belum? Nah, untuk melihat transisinya ya, bagaimana sih kita di state berapa, inputnya apa gitu, mau kemana gitu ya, buat dalam state tabel ya. Ya semacam tabel kebenaran di sini nanti menunjukkan state-nya gitu ya. Jadi ada state of, on 1, on 2, on 3 gitu ya. Nah, seperti ini. State present state dinyatakan dengan S0 dan S1. Dan next state dengan N0 dan N1. Nah, ini inputnya sebelah kiri. State sama state sekarang sama input dari tombol ya, B ini. Outputnya nanti X ya. Nah, ini yang akan dikirim sinyal 0 atau 1 ke lasernya ya. Ya, untuk mengaktifkan lasernya nih, 0 atau 1. Dan next state outputnya. Nah, ini lihat ya. Misalkan kita ada di state of ya 00 ya. Dilihat input B-nya apa? Kalau input B-nya 0 ya. Nah, berarti B aksen ya, B not atau not B ya. Kalau not B berarti dia next state-nya outputnya X-nya 0 ya. Next state-nya 00 ya. Berarti kesini lagi kan. Balik lagi ke state of kan. Present state-nya 0, input B 0, outputnya X-nya 0 ya. Dan next state-nya 0. Outputnya 0. Next state-nya dia balik lagi ke state off ya atau 00 ya. Gitu. Nah, kemudian masih pada di state off ya, state 00 present state-nya. Ketika B-nya 1 ya, ditekan tombolnya ya, klik tombolnya B-nya 1 ya. Nah, maka ini X-nya masih 0 nih ya. X-nya masih 0 karena masih di state 00 ya, di state off ya. X-nya masih 0. Nah, ini dia menjerit next state-nya ya. B-nya 1 ini ya. B-nya 1 ini. Maka next state-nya dia ke 01. Jika B-nya 1 pada state 00, next state-nya maka dia ke 01. Nah, itu di state off gitu ya, atau state 00. Dan ketika pada state on 1 ya, atau present state-nya adalah 01 ya, ini ya. Nah, ini tidak melihat lagi. Nah, ini kan tidak melihat lagi nilai B-nya ya. Tidak dipengaruhi nilai B-nya ya, tapi dia dari clock kan ya. Sini tidak ada input B di sini ya. Untuk ke next state. Next state dia di trigger dengan clock-nya gitu ya. Nah, ini mau 0 mau 1 nggak pengaruh nih ya. Input B-nya nggak pengaruh. Nah, ini karena di trigger clock ya.
ketika di state present state-nya 01 ya. Nah, ini nanti dia maka X-nya 1 ya. Dan next state-nya 1 0 ya. Ya, ini mau B-nya 0 mau B-nya 1, outputnya semua X-nya 1, next state-nya ya. Outputnya X-nya 1, next state-nya 1 0 gitu ya. Dan seterusnya ini ya. On 2 gitu ya. Atau state 1 0 ya. Nah, ini B-nya 0 atau 1, outputnya 1 ya. Outputnya 1. Next state-nya 1 1. Next state-nya 1 1. Ketika di state on 3 S present state-nya 1 1 ya. Outputnya X-nya 1, next state-nya 0 0 ya. Nanti balik ke state 0 0 atau off ya. Gitu ya, bisa dipahami nih ya tabelnya ya. Nah, cara kerja ya, kalau ada Anda suruh menjelaskan desain seperti ini, harus bisa membuat state tabelnya dan FSM-nya. Bisa dilanjutkan ya ininya untuk persamaannya. Nah, ini kan sama kombinasional ya. Ini kombinasional. Ya. Nanti untuk buat yang di dalamnya sini ya, rangkaian logika kombinasionalnya ya. State tabel ini ya. Ya, ini outputnya ya. Inputnya ini nah, kalau dibuat persamaannya pakai terus setiap outputnya ya. Pakai apa? Ini ya, di shop ya. Pakai shop ya. Untuk X persamaannya ini ya. Untuk N1 persamaan ini, untuk N0 persamaan ini ya. Nah, ini sudah disederhanakan ya. Nah, ini kan pakai shop kan. Nah, ini disederhanakan. Ini juga ya. Kemudian apa? Buat rangkaiannya. Bisa ya? Nah, ini bisa dilihat cara kerja dari controllernya ya. Nah, ini ketika state 00 nih ya. State 00 sini ya. Outputnya 0, next state-nya 00 gitu ya. Outputnya 0 nih. Next state-nya 00. Ketika ada clock ya, ketika ada input B ya, B-nya 1 ya, ketika B-nya 1 ketika B-nya 1 ada input B1 kan di sini ya, B-nya 1 di sini. Nah, tadi kan B-nya 0 di sini ya. Nol di sini 0 kan ya. Ketika B-nya 1 di sini. Nah, ini kan 1 1 ya. 0 0 kan ya. Dinotkan ini 1 ini 1, B-nya 1 maka di sini 1 ya. Nah, maka net state-nya 0 1 gitu. N1-nya 0, N0-nya 1 di sini. Nah, ini next state-nya ya. Nanti ini ketika clock-nya high ya. Nah, ketika clock-nya high maka nanti di sini 01-nya masuk sini ya. Gitu. Nah, begitu seterusnya ya. 1 1 ya. Nah, gitu ya cara kerja dari ini ya. Rangkaian kombinasional, kemudian ada state memorinya ya.
untuk menggambarkan atau untuk desain digitalnya dari finite state machine ini ya. Gitu. Itu cara kerjanya. Nah, ini kebalikannya nih ya. Ini belum bisa jelaskan ya, sudah belum? Kalau tadi kita ingin satu klik ya. Nah, ini ya. Kalau yang untuk controller laser tadi kita ingin satu kali klik, dia outputnya 3 kali cycle ya. 3 kali cycle. Jadi lebih lama gitu ya. Nah, ini kan sebentar nih. Ngeklik tombolnya sebentar gitu ya. Ngeklik tombolnya sebentar tapi outputnya lebih lama gitu. Ya. Lebih lebar kan ini. Kalau lebih lebar kan berarti lebih lama ya. Ini waktu kan ya. Lebih pendek nih berarti sebentar ya. Nah, ini dibalik. Ketika tombolnya ditekan lama, kita ingin membuat desain outputnya itu lebih kecil dari tombolnya yang ditekan gitu ya. BI ya inputnya BI ya, outputnya BO ya. Nah, ini kan lebih lama, nekan tombolnya lebih lama nih. Nah, tapi kita ingin outputnya ini satu cycle aja ya. Nah, ini kan lebih dari 2 cycle ya. Nah, ini 1, 2 lebih nih ya. Nekan tombolnya lebih dari 2 cycle tapi outputnya yang dikirim ini hanya 1 cycle gitu. Nah, ya ini bisa dibuat desain controllernya. Seperti ini ya. Nah, ini ketika ada input ya, state awal ya. Ketika ada ya, kalau tidak ditekan tombolnya ini tetap di state A ya. Ketika tombol ditekan BI ya. Tadi ke state B ya. BO-nya 1 ya. Nah, tapi ini dia masih ada membaca inputnya ya. BI lagi. Nah, ketika ke sini BO-nya 0 gitu. Nah, ini masih ditekan BI-nya ya. Walaupun BI-nya ditekan 1 terus ya. Ini tetap BO-nya 0 gitu. Nah, jadi BO-nya 1 hanya sekali saja ya ketika pindah ke sini. Ketika dia masih 1 terus dipencet B-nya, ini tetap ke sini aja gitu. 0 terus gitu ya. Nah, satunya cuman jadi nanti dibuat satu clock di sini ya. Transisi ke sini kan satu clock ya. Sini clock. Nanti ada clock lagi dan BI ke sini. Ini BO-nya udah 0 gitu. Ini yang satu clock output tadi ini ya. Di state B ini ya. Nah, di state B ini BO-nya hanya kalau ini BO-nya ini 1 gimana di sini? Kalau di sini 1 ya dia ikut irama dari BI-nya ya. BI-nya kan 1 di sini. Nah, gitu ya, ini behavior-nya ya. Nah, kalau udah dari sini ya tinggal dibuat aja state tabelnya ya. Bisa ya? 00 dari 00 apa inputnya ya? BI ini ke 01 ya. Kalau tadi yang ini kan nggak ada inputnya, hanya clock ini ya, sini ya, clock, ngikutin clocknya ya, ngikutin clocknya gitu. Kalau di sini dia melihat untuk input BI-nya ya, untuk inputnya juga di sini, bukan hanya clock di sini ya. Nah, BI-nya 1 apa 0, kalau 1 dia ke sini, atau kalau 0 dia ke sini. State tabelnya ini
Persamaannya ini desain kombinasionalnya ya, logika kombinasional. Nah, ini contoh lagi ya, sequence generator ya. Kita ingin membuat sebuah sistem yang mengenerate serangkaian biner ya, 4 bit ya, 4 bit biner dengan nilainya seperti ini ya. 0001, 011, 100, kemudian 100. Dan berulang nih ya. Serangkaian ya, rangkaian biner 4 bit ini berulang. 4 bit biner ya. Kan ada 4 ini ya. 4 bit ada 4 rangkaian gitu ya. Beruntun ini ya. Kemudian berulang lagi. Nah, biasanya kalau state itu dia menggambarkan outputnya. Kan ini output ini ya. Ini output ya. Kan berasosiasi, kalau state berasosiasi dengan output ya. Nah, outputnya ada 4, berarti ada 4 state di sini ya. State A dia outputnya 0001 ya. Nah, ini tiap bit ini diwakili huruf W, X, Y, Z ya. W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1 gitu ya. Ini di state A ya. Kemudian ada input clock, dia transisi ke state B ya. Outputnya ini. Clock lagi transisi ke state C. Outputnya ini ya. Clock lagi transisi ke state D. Nah, outputnya ini. Clock lagi balik lagi ke state A. Nah, muter aja gitu ya. Tiap clock dia transisi gitu. Nah, tiap 4 kali clock dia balik lagi ke state A. Yang dibuat ini di encode state-nya dengan biner ya, 00, 01, 10, 11 ya. Kemudian dibuat state tabelnya ya. Kalau state A, nah ini kan inputnya hanya state aja nih ya, state dan clock ya. Nah, kalau clock kan nggak usah ditulis ya. Inputnya state aja ini. Nah, setiap clock dia maka akan outputnya seperti ini ya. Ini outputnya WX, YZ, kemudian ini next state-nya ya. N0, N1 ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini pelajari sendiri aja ya. Bisa ya. Agak cepat ya. Nah, ini kebalikannya reverse engineering ya. Kalau tadi kita nemukan kasus ya. Kita nemukan kasus, kita ingin membuat desain controllernya atau rangkaian digitalnya ya. Kalau ini balikannya, kita sudah punya rangkaian digitalnya di reverse ya, reverse engineering. Ini dibalik lagi. Dari rangkaian digital dibuat persamaannya ya. Ini apa persamaannya? Ini. Dan dibuat tabelnya, state tabelnya. Nah, dari sini bisa dilihat state-nya apa saja ya. Inputnya, outputnya apa gitu. Ya. Dan dibuat ini finite state machine-nya. Ya. Nah, flip-flop itu ada SR flip-flop, ada JK flip-flop ya. Ada T flip-flop. Nah, ini dia punya keunikan masing-masing ya. Kalau SR flip-flop kan ada set, reset ya. Kemudian kalau di flip-flop tadi kita klik masuk input tadi, nanti dia resetnya ketika clock berikutnya gitu ya. Kalau JK dia, nah ini
ini keunikannya ketika nilai J dan K-nya sama-sama 1, maka akan dibalik outputnya gitu ya. Jadi kalau tadinya 1 jadi 0, tadinya 0 jadi 1 ya. Ini untuk ketika 2 tombol ditekan J-nya, maka dia dibalik nilai data yang tersimpannya gitu. Nah, kalau T flip-flop ini baliknya ketika setiap rising clock ya, setiap edge-nya ya, setiap edge clock-nya dia dibalik nilainya. Tapi kita tidak bahas ini ya. Jadi kita sudah bahas yang SR dan D ya, flip-flop. Itu ya tentang rangkaian sekuensial ya.